Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello citizen, perkenalkan nama saya Habibur Rabbani dengan NIM 1521111713018. Saya dari program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard, resiko, dan upaya pengendalian. Segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti memiliki hazard atau potensi bahaya dan juga resikonya. Oleh karena itu, membutuhkan upaya pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan aktivitas tersebut. Lalu, apa itu hazard? Apa itu resiko? Dan apa itu upaya pengendalian? Yang pertama adalah hazard. Hazard menurut ISO 45001, hazard atau bahaya merupakan sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Sementara menurut OSAS 18001, bahaya atau hazard merupakan sumber, kondisi, atau tindakan yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Sementara apa itu resiko? Resiko adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Resiko akan timbul apabila pekerja atau orang yang sedang melakukan aktivitas sedang terpapar bahaya atau hazard. Lalu, apa itu upaya pengendalian? Upaya pengendalian adalah hierarki yang prosesnya dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat risiko yang berkurang menuju titik yang paling aman. Sementara itu, upaya pengendalian dibagi menjadi 5. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada modifikasi engineering, yang keempat ada administrasi, yang kelima adalah APD atau alat pelindung diri. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa aktivitas yang terdapat hazard, resiko, dan upaya pengendaliannya. Untuk aktivitas yang ketiga, saya mengidentifikasi aktivitas mengerinda. Saya mengidentifikasi aktivitas mengerinda ini berbeda juga dengan hari di mana saya mengidentifikasi aktivitas yang kedua. Saya mengidentifikasi di bengkel yang bertepatan di Gresik pada tanggal 21 Desember 2021 yang saya lakukan pada siang hari. Di bengkel ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pekerjanya. Salah satunya yang saya amati adalah aktivitas mengerinda. Untuk aktivitas mengerinda ini terdapat 6 hazard, yaitu yang pertama ada hazard mekanik, yang kedua hazard elektrik, yang ketiga hazard kebakaran, yang keempat ada hazard ekonomi, yang kelima ada hazard fisika, dan yang terakhir ada hazard kimia. Untuk hazard mekanik, yang pertama ada alat gerinda tangan yang ujungnya berputar cepat dan mempunyai sisi yang tajam. Untuk resiko hazard mekanik ini yaitu tangan tersayat oleh gerinda. Sementara untuk upaya pengendaliannya, yang pertama ada eliminasi, yaitu dengan cara mengeliminasi gerinda. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena kan gerinda adalah aspek terpenting untuk kegiatan mengerinda ini. Jika tidak ada gerinda, maka aktivitas ini tidak bisa dilakukan. Yang kedua, untuk upaya pengendaliannya adalah untuk substitusi, yaitu dengan cara menggantikan gerinda tangan dengan gerinda duduk untuk meminimalisir terjadinya tersayat oleh tangan pekerja. Untuk upaya pengendaliannya yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu dengan cara menggunakan pelekat agar pegangan di gerinda semakin kuat untuk meminimalisir terlepasnya gerinda dan menggunakan penutup di ujung gerinda biar aman jika tidak digunakan.
Untuk yang keempat ada administrasi, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan akan bahaya yang ditimbulkan jika menggunakan alat gerinda dan memberi tanda warning yang besar di gerinda agar lebih berhati-hati kepada para pekerja jika menggunakan gerinda dan meminimalisir untuk terjadinya kecelakaan kerja. Untuk yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri, yaitu menggunakan APD yang lengkap seperti sarung tangan yang tebal untuk meminimalisir tersayat dan kacamata safety atau safety goggles untuk menghindari mata agar tidak terkena percikan api. Untuk hazard yang kedua ada hazard elektrik, yaitu berasal dari kabel dari alat gerinda yang bisa saja konslet. Untuk resiko dari hazard elektrik ini yaitu pekerja dapat terkena sengatan listrik yang dapat berakibat fatal untuk pekerja. Sementara upaya pengendaliannya, yang pertama ada eliminasi, tetapi metode ini tidak bisa dilakukan karena tidak dapat menghilangkan kabel dari alat gerinda tersebut. Untuk substitusinya adalah menggunakan alat otomatis pemotong besi yang tidak menggunakan kabel listrik. Untuk modifikasi engineeringnya yaitu dengan cara mengamankan kabel listrik dengan menempelkan secara permanen kabel listrik di dinding agar meminimalisir terjadinya konslet dan meminimalisir terjadinya sengatan listrik kepada para pekerja. Untuk administrasi yaitu mengecek secara rutin kabel alat gerinda agar jika digunakan tidak mengalami konslet dan menghimbau kepada para pekerja untuk berhati-hati dengan arus listrik dan memberikan tanda sekitar lingkungan kerja untuk bahaya listrik. Untuk APD-nya yaitu menggunakan sarung tangan yang bersifat isolator dan alas kaki atau safety boots agar terhindar dari sengatan listrik. Untuk hazard yang ketiga ada hazard kebakaran yang berasal dari percikan api yang terkena bahan yang mudah terbakar. Untuk resiko hazard kebakaran ini yaitu kebakaran di tempat kerja dan menyebabkan luka bakar di tubuh pekerja. Untuk upaya pengendaliannya, yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar tempat kerja. Untuk yang substitusi yaitu mengganti alat gerinda tangan dengan gergaji besi agar tidak menghasilkan percikan api. Untuk modifikasi engineeringnya yaitu menggunakan tutup di bagian atas mata gerinda agar saat digunakan maka percikan api tidak mengarah ke segala arah dan tidak menimbulkan kebakaran. Untuk administrasinya memberikan tanda bahaya mudah terbakar di sekitar peletakan bahan yang mudah terbakar dan memberikan sosialisasi kepada para pekerja tentang bahaya percikan api. Untuk APD hazard kebakaran aktivitas ini yaitu menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, safety goggles, safety boots, dan lain-lain agar meminimalisir terjadinya luka bakar kepada tubuh pekerja. Untuk hazard yang selanjutnya yaitu hazard ekonomi, yakni memotong bersih menggunakan gerinda dengan postur janggal atau tidak nyaman dan melakukan repetitive motion atau gerakan berulang. Untuk resikonya yaitu menyebabkan gangguan otot rangka pada bagian punggung dan kesemutan pada kaki. Upaya pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi dengan cara menghilangkan kegiatan yang menimbulkan hazard seperti gerakan berulang yaitu repetitive motion dan gerakan-gerakan yang tidak nyaman yang menimbulkan gangguan otot rangka. Untuk substitusinya yaitu mengganti alat yang menyebabkan pekerja melakukan gerakan berulang dan postur janggal dengan alat yang lebih modern. Untuk
modifikasi engineeringnya yaitu dengan cara memakai tempat duduk yang memiliki alas yang empuk dan sandaran yang pas dengan posisi tubuh agar terasa nyaman saat bekerja. Untuk administrasinya yaitu memberikan sosialisasi atau edukasi kepada para pekerja agar memperhatikan posisi tubuh mereka saat bekerja. Untuk APD, dalam hazard ekonomi ini tidak diperlukan APD karena tidak terlalu mengefek kepada hazard ekonomi ini. Untuk hazard yang selanjutnya ada hazard fisika. Hazard fisika yaitu bisingan yang ditimbulkan dari kegiatan menggerinda besi yang cukup keras. Untuk resikonya yaitu menyebabkan gangguan pendengaran karena terlalu sering menerima suara dengan intensitas yang cukup tinggi. Upaya pengendalian risiko untuk hazard ini yaitu yang pertama eliminasi, tetapi metode ini tidak dapat digunakan karena menghilangkan suara dari alat gerinda tidak bisa dilakukan karena alat gerinda adalah alat yang penting untuk kegiatan ini. Untuk yang kedua ada substitusi, yaitu bisa mengganti gerinda dengan gergaji besi untuk menghilangkan suara, tetapi pekerjaan ini akan menjadi susah. Untuk modifikasi engineeringnya yaitu menggunakan alat pegangan di bagian besi yang akan dipotong agar getarannya tidak terlalu besar, karena getaran yang dihasilkan bila semakin besar maka suara yang dihasilkan akan semakin keras. Untuk administrasi hazard ini yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau edukasi terhadap pekerja tentang bahaya suara berintensitas tinggi jika langsung masuk telinga. Untuk APD, menggunakan penutup telinga untuk memperkecil intensitas suara yang didengar oleh telinga sehingga memperkecil akan gangguan pendengaran kepada para pekerja. Untuk hazard yang selanjutnya yaitu hazard kimia. Hazard kimia dari aktivitas menggerinda ini yaitu asap yang dihasilkan dari aktivitas menggerinda. Untuk resiko hazard ini yaitu membuat mata menjadi merah karena terlalu sering terkena asap dan juga mengganggu pernafasan para pekerja. Untuk upaya pengendalian resiko ini yaitu yang pertama ada eliminasi dengan cara menghilangkan asap yang ditimbulkan dari aktivitas menggerinda. Untuk substitusinya yaitu dengan cara mengganti gerinda dengan alat yang lebih modern yang tidak menghasilkan asap. Untuk modifikasi engineeringnya yaitu memberikan air dan selalu membasahi besi ketika dipotong agar tidak panas dan meminimalisir munculnya asap. Untuk administrasinya memberikan penyuluhan kepada para pekerja agar selalu memakai prosedur keamanan dan memberikan tanda bahaya mengenai asap. Untuk APD hazard kimia ini yaitu dengan cara memakai safety goggles dan respirator agar tidak terganggu pernafasan para pekerja dan mata para pekerja. Berdasarkan penjelasan yang saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aktivitas apapun dan dimanapun pasti memiliki hazard dan risiko masing-masing. Namun setiap hazard dan risiko juga ada pengendalian risikonya masing-masing yang bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko dari masing-masing hazard tadi. Pengendalian risiko yang dilakukan juga harus efektif untuk mencegah terjadinya risiko dari hazard. Untuk saran dari saya yaitu kita seharusnya selalu mengidentifikasi hazard di setiap aktivitas kita agar kita selalu dapat tahu dan dapat mencegah risiko yang dihasilkan dari hazard itu. Tetapi pengendalian risiko yang dilakukan juga harus efektif seperti penjelasan yang sudah saya paparkan, dimulai dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD yang dibutuhkan. Terima kasih.